Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusalli ala rasulil karim. Pada kesempatan kali ini kita akan muzakarah mengenai dakwah. Dakwah ini induk segala kebaikan, juga amalan terbesar yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 124.000 nabi dan rasul semata-mata untuk perkara ini. Dakwah adalah amalan yang sangat mulia. Oleh karena itu, pada masa dahulu dakwah hanya ditugaskan kepada orang-orang mulia pilihan Allah, yaitu para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul saja. Sekarang para nabi dan rasul sudah tiada, telah ditutup dengan baginda Muhammad SAW. Sedang risalah agama harus terus sampai kepada manusia yang terakhir lahir ke alam dunia ini. Maka Allah telah memuliakan umat ini, umat baginda Rasulullah SAW, dengan mengaruniakan amal dakwah kepada kita. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalian ada umat terbaik yang dikeluarkan, diutus untuk manusia, yaitu untuk mengajak taat kepada Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yaitu mengajak kepada taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tugas utama kita sebagai umat Rasulullah adalah dakwah, yakni dakwah sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena itu kita harus memahami segala perkara yang terkait dengan dakwah Rasulullah SAW, sehingga dakwah kita makbul, diterima di sisi Allah, dan menjadi ahbab turunnya hidayah bagi saudara-saudara kita. Berikut ini akan kita muzakarkan perkara tersebut. Jadi segala sesuatu yang menyontoh Rasulullah maka pahalanya luar biasa. Dalam sholat mencontoh Rasulullah. Dalam dakwah pun kita harus mencontoh cara Rasulullah. Ciri-ciri dakwah Rasulullah SAW yaitu mendatangi umat tanpa diundang. Jadi kita tidak mendatangi umat tanpa diundang. Bukan diundang karena amplop, tapi mendatangi umat tanpa diundang. Dari pintu ke pintu, dari hati ke hati. Medannya adalah hati-hati manusia. Jadi ciri-ciri dakwah Rasulullah mendatangi umat tanpa diundang. Medannya adalah hati-hati manusia. Mengajak kepada 3 perkara. Yaitu 3 perkara adalah taat kepada Allah dan menafikan makhluk. Yakin kepada Allah dan menafikan makhluk. Yakin kepada akhirat dan menafikan dunia. Yakin kepada amal dan menafikan mal kebendaan. Jadi ciri-ciri dakwah Rasulullah itu mengajak ke 3 perkara. Yang awalnya yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Allah. Yang awalnya yakin kepada dunia menjadi yakin kepada kampung akhirat. Yang awalnya yakin kepada mal, harta, kebendaan, kekayaan kita, kekuasaan kita, menjadi yakin akan amal. Karena ini adalah hebatnya iman ini. Lebih dahsyat daripada nuklir. Terus ciri-ciri dakwah Rasulullah dengan harta sendiri. Jadi kita mendatangi umat, ladangnya hati-hati manusia, mengajak ke 3 perkara tadi, dan dengan harta sendiri, harta kita. Bukan kita datang karena diberi harta, diundang, tapi dengan harta sendiri. Dengan diri sendiri, dengan waktu kita. Tidak berharap jabatan, tidak mengharap upah, dengan berjamaah, berpusat di masjid. Karena waktu Rasulullah itu semua di dalam majelisnya Rasulullah, maka tercipta sahabat-sahabat yang luar biasa. Dulu tidak ada madrasah, tidak ada sekolah, tapi di majelis-majelisnya Rasulullah di masjid, maka sahabat bisa menaklukkan 2/3 belahan dunia. Yaitu cirinya lagi dapat dilakukan di tempat dan negara manapun, di bawah bimbingan dan arahan alim ulama ahli dakwah. Jadi ciri-ciri dakwah yang utama itu mendatangi umat tanpa diundang, yaitu medannya hati-hati manusia, mengajak kepada 3 perkara, yakin kepada yang tadinya yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Allah, yakin dari dunia menjadi yakin kampung akhirat, yakin kepada mal, kepada harta menjadi yakin akan amal. Dengan harta sendiri yaitu tidak berharap jabatan, tidak berharap upah, dengan berjamaah, berpusat di masjid, dapat dilakukan di tempat ataupun di negara manapun, di bawah bimbingan arahan alim ulama ahli dakwah.
Jadi ada 11 asas dakwah, yaitu individu dan bukan ijtima' besar-besaran, kerisauan hati bukan fikir yang tinggi-tinggi, musyawarah bukan perintah, diutamakan diri bukan harta, tawaduk bukan ananiyah atau sombong, istitar sembunyi-sembunyi bukan ijtihad pamer, perdamaian bukan permusuhan, kesatuan hati bukan perpecahan, amar ma'ruf bukan nahi mungkar, gerak bukan bicara, ringkas bukan detail. Jadi 13 asas dakwah yang barusan disebutkan ini. Jadi ringkas bukan detail, gerak bukan bicara. Jadi kita bergerak. Amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan, bukan nahi mungkar memerangi kemungkaran. Kesatuan hati bukan perpecahan, perdamaian bukan permusuhan, istiqtar sembunyi-sembunyi bukan pamer, tawaduk bukan ananiyah sombong, diutamakan diri bukan harta, musyawarah bukan perintah, kerisauan hati bukan fikir yang tinggi-tinggi, individu dan jamaah bukan ijtima' besar-besaran, akar bukan cabang, kabar gembira bukan ancaman. Jadi kita menyampaikan itu kabar gembira bukan ancaman. Ayo ya amal, fadilah amal yang kita sampaikan, kegembiraan, bukan kita mengancam. Ini nggak boleh, ini haram, ini ya. Bukan begitu dakwah. Dakwah itu mengajak kepada kebaikan. 13 sifat dai. Mahabbah, kasih sayang kepada semua makhluk. Jadi seorang dai harus memiliki sifat-sifat dai. Mahabbah, kasih sayang kepada semua makhluk, rela berkorban, baik diri, harta, dan waktu demi agama. Niat untuk islah, memperbaiki diri, semata-mata mencari ridho Allah. Senantiasa beristighfar setelah beramal. Tabah menghadapi segala ujian. Menisbatkan kerja hanya kepada Allah. Tidak putus asa saat mengalami kegagalan. Sabar seperti unta. Tawaduk seperti bumi. Teguh kokoh seperti gunung, berpandangan luas seperti langit, senantiasa bergerak, memberi manfaat seperti matahari. Jadi 13 sifat dai ini sifatnya mahabbah, kasih sayang kepada semua makhluk kecuali pada iblis laknatullah. Jadi rela berkorban, jadi berkorban diri, harta, dan waktu kita demi agama. Niat untuk islah diri, memperbaiki diri sendiri, semata-mata mencari ridho Allah, senantiasa beristighfar setelah beramal supaya kita nggak sombong. Tabah menghadapi segala ujian. Terus menisbatkan kerja hanya kepada Allah, la ilaha illallah. Tidak putus asa saat mengalami kegagalan, pantang mundur, terus meskipun gagal bangun lagi gagal. Sabar seperti unta, meskipun unta dikasih beban yang lama, yang banyak, dia sabar. Tawaduk seperti bumi. Tawaduk seperti bumi, mesti bumi dipacul, digali, dikencingin, diberain, tapi tetap bertawaduk memberikan manfaat. Dipacul, dikasih benih, tumbuh jagung, kasih benih ini tumbuh padi dan memberikan manfaat. Terus teguh kokoh seperti gunung, memiliki hati yang kuat, pantang mundur. Jadi diremehkan, dihina, dicaci, tetap teguh dan kokoh. Berpandangan luas seperti langit. Jadi pandangannya, fikirnya itu luas, berpikir umat seluruh alam, bukan berpikir pribadi. Terus senantiasa bergerak, memberi manfaat seperti matahari. Matahari senantiasa memberi manfaat sinarnya supaya semua makhluk itu hidup, memberi kehangatan kepada semuanya. Jadi manfaat matahari itu tanpa pamrih, dia setiap hari akan berkeliling memutari. 4 fikir dai, yaitu mewujudkan kerja dakwah dengan intikoli, memelihara kerja dakwah dengan amal makomi, meningkatkan kerja dakwah dengan cara menambah pengorbanan, menyebarluaskan kerja dakwah dengan usaha masturot, yakni melibatkan kaum wanita dalam kerja dakwah. Manfaat apabila dakwah dan usaha agama ini dijalankan, yaitu hidayah akan turun, iman meningkat, amal agama meningkat, dosa-dosa diampuni, doa-doa dikabulkan, ahli-ahli maksiat bertaubat, hati tenang dan damai, hidup tentram lagi mulia, di dunia sukses, di akhirat surga, harga-harga barang menjadi murah, biaya pernikahan murah, muncul para pemimpin yang adil, keberkahan merebak di muka bumi, generasi demi generasi akan terjaga agamanya, yang hak akan kokoh, yang batil akan hancur. Inilah manfaat dakwah apabila dakwah ini